Halo Sobat Bucat dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya manusia milenium. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata kenangan? Ini atau yang ini? Kalau saya bayangin yang ini. Kebanyakan dari kita pasti langsung tertuju dengan sang mantan, yang konon katanya manis diingatan. Memang kenangan itu sulit dilupakan, atau biasa kita menyebutnya move on, dan perkara move on ini pun tidak akan bisa dimengerti oleh kakek Sugiono. Dan nyatanya, pusat kenangan manusia berada di otaknya. Pada video kali ini, salah satu tim Milky Way yang bernama si Abdul, bekas tukang urutnya Albert Einstein, sudah melakukan riset dan telah merangkum beberapa fakta tentang otak manusia. Seperti apa faktanya? Mari simak pembahasannya. Otak manusia adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia, dan bahkan merupakan ciptaan Tuhan yang paling kompleks di alam semesta. Jelas bahwa segala hal yang diciptakan oleh manusia berasal dari otaknya, sehingga dapat dikatakan bahwa otak manusia adalah fitur paling menakjubkan dalam tubuh manusia. Otak manusia terdiri dari 100 miliar neuron saraf. Jumlah tersebut sama dengan 400 kali jumlah penduduk Indonesia di otaknya. Bila semua neuron dijajarkan, maka panjangnya bisa mencapai 1000 km, atau sama dengan jarak dari Aceh ke Jakarta. Ajaibnya lagi, kecepatan transmisi informasi di dalamnya bisa mencapai 120 meter per detik, atau setara dengan 432 km per jam. Usut punya usut, kecepatan ini melebihi mobil F1 yang hanya mencapai 300 km per jam. Sel-sel saraf ini bekerja dengan cara mengirim sinyal-sinyal yang ia peroleh ke seluruh tubuh. Setiap neuron memiliki fungsi dan tugas masing-masing bagi tubuh. Ada neuron yang berfungsi sebagai pengatur panca indera, sekaligus mengolah informasi yang diperoleh panca indera ke otaknya. Ada neuron yang mengatur pergerakan yang akan membawa sinyal respon dari otak ke anggota tubuh lainnya. Sementara itu, otak manusia merupakan gudang memori yang sangat luar biasa kapasitas penyimpanannya. Otak menyimpan informasi yang diperoleh melalui panca indera seperti penglihatan dan pendengaran. Contohnya, ketika kita mendengar seseorang yang sedang PC dengan kita, maka setiap perkataan yang didengar akan tersimpan sebagai sebuah ingatan di dalam memori kita. Namun akan beda ceritanya jika saat itu ditambahin S. Setiap hari, otak manusia memproses rata-rata sekitar 50.000 sampai dengan 60.000 pikiran. Informasi tersebut diperoleh dari panca indera, seperti melihat, mendengar, merasakan, mengalami secara langsung, mengamati, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua informasi tersebut bisa secara langsung disimpan oleh pikiran sadar manusia. Beberapa informasi tersimpan dalam pikiran alam bawah sadar. Dari banyaknya informasi yang diperoleh manusia tersebut, maka dari situlah kita bisa berlatih untuk dapat mengingat sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ada sebuah pertanyaan yang unik. Siapakah yang lebih pintar di antara pria atau wanita? Faktanya, otak pria lebih berat daripada otak wanita. Otak pria beratnya sekitar 1,5 kg, sedangkan otak wanita berkisar 1,3 kg. Apakah dengan begitu laki-laki lebih pintar dari perempuan? Jawabannya tentu tidak. Kapasitas otak pria yang lebih besar tak ada gunanya jika yang dimanfaatkan hanya sebagian kecilnya saja. Sebaliknya, otak wanita dengan kapasitas yang lebih kecil tentu bisa unggul jika dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, seringkali manusia mengalami kelupaan. Hal ini memang sangat menjengkelkan, sama seperti saya yang suka lupa makan, tapi gak pernah lupa buat ngingetin makan. Istri orang, loh apa sih aing? Pernahkah Anda saat bercerita kepada teman tentang suatu kejadian yang berhubungan dengan suatu tempat, tetapi lupa di mana tempat itu? Lalu, setelah mengalihkan pembicaraan kepada topik lain, akhirnya nama tempat tersebut muncul dengan begitu saja. Jadi dalam momentum tersebut, sebenarnya otak kita sedang menarik informasi dari alam bawah sadar kepada alam sadar kita. Untuk itu, jika tidak ingin cepat menjadi pelupa, maka kita harus sering-sering berlatih untuk berusaha mengingat sesuatu hal yang tersimpan dalam alam bawah sadar. Dengan kata lain, kita berlatih agar neuron sel saraf
kita menjadi lebih kuat dan cepat menyalurkan informasi yang kita butuhkan dalam memori bawah sadar kita. Dari ilustrasi kejayaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa otak manusia memiliki dua memori yang berbeda, yaitu memori secara sadar dan memori alam bawah sadar. Conscious mind, pikiran sadar, memiliki kemampuan yang terbatas jika dibandingkan dengan subconscious mind, pikiran bawah sadar. Kapasitas pikiran bawah sadar hanya sebesar 10% dari kemampuan berpikir manusia. Namun, 90% aktivitas yang berkaitan dengan mental manusia terjadi di pikiran bawah sadar. Pikiran sadar menuntun manusia untuk dapat memisahkan, memutuskan, dan melihat informasi mana yang penting dan tidak penting untuk dapat disimpan dalam pikiran bawah sadar. Pikiran sadar otak manusia diibaratkan seperti seorang bos yang membuat keputusan dan perintah. 10% bagian pekerjaan untuk dapat dijalankan, dan 90% dari pekerjaan oleh anak buahnya, yaitu pikiran bawah sadar. Dengan kata lain, pikiran sadar adalah ujung tombak otak manusia untuk dapat mendayagunakan pikiran bawah sadar, yaitu biasanya dilakukan dengan cara pengulangan, repetition. Contohnya, ketika sedang belajar menyetir mobil, pada awalnya kita secara sadar menetralkan gigi persneling, menginjak kopling, memasukkan gigi satu, melepas kopling sambil menginjak gas. Namun, setelah kegiatan tersebut sering kita ulang-ulang, maka kita dapat menyetir mobil itu tanpa berpikir lagi, alias kita melakukannya dengan pikiran bawah sadar kita. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa pikiran bawah sadar kita lebih mendominasi dibanding pikiran sadar kita. Maka, pikiran bawah sadar perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Para ilmuwan menemukan bahwa otak perempuan dan laki-laki menunjukkan reaksi berbeda terhadap rasa sakit. Informasi di otak ditransfer sejauh 268 mil per jam. Namun, kecepatan akan melemah ketika Anda mabuk. Minuman beralkohol mengandung molekul utama yaitu etanol. Saking pengennya teler, ada beberapa oknum yang gak bisa beli si kakek ini, akhirnya komik dan lem Fox pun jadi bahannya. Ngapain dodol? Terlalu banyak etanol dalam tubuh akan memperlambat kerja otak, hingga membuat seseorang mabuk. Ketika si lambung masih penuh, etanol akan diserap melalui dinding perut. Namun, ketika perut sudah kosong, etanol akan dengan cepat mengalir melalui aliran darah ke otaknya. Di otak, etanol mengikat pada reseptor yang disebut gamma aminobutyric acid atau disingkat GABA dan N-methyl D-aspartat atau disingkat NMDA. Hal ini membuat seseorang merasa senang, akan tetapi sebenarnya seseorang merasa lelah dan memori di otak terganggu. Etanol juga memicu pelepasan stimulan norepinefrin, adrenalin, dan kortisol. Seseorang yang mabuk pun akan lebih percaya diri, banyak bicara, dan merasa sangat senang karena otak juga akan melepaskan hormon dopamin. Meski demikian, etanol sebenarnya mengganggu bagian tertentu di otak. Etanol memperlambat fungsi otak yang berkaitan dengan gerakan otot. Inilah yang menyebabkan seseorang yang sedang mabuk memiliki perilaku yang ceroboh. Selain itu, etanol juga menyebabkan pelepasan hormon antidiuretik yang membuat seseorang selalu ingin buang air kecil. Mabuk merupakan tanda terlalu banyak minum minuman beralkohol. Akibatnya bisa mengganggu fungsi memori atau ingatan dan membuat seseorang kehilangan kesadaran. Para ahli di American Chemical Society mengungkapkan dampak buruknya alkohol secara perlahan mengubah fungsi pernapasan, pompa darah, dan suhu tubuh. Selain mempengaruhi otak, kita tahu bahwa alkohol juga bisa merusak fungsi pankreas, lever, dan hati. Nah, buat para komik mania, jangan mabok-mabokan, gak baik buat kesehatan. Contoh saya, gak pernah AO. Paling banter mabok lenca. Kalau lagi galau berat paling mabok janda. Loh, kok bangcat? Banyak orang percaya otak manusia tumbuh optimal saat usia dini. Namun Profesor Sarah Jane Blackmore, seorang ahli saraf dari University College London, telah menemukan fakta lainnya bahwa otak terus berkembang dan mencapai kematangannya ketika seseorang berusia 40 tahun. Hasil studi scan otak ini telah menunjukkan bahwa korteks prefrontal, yaitu daerah otak yang tepat berada di belakang dahi, akan terus mengalami perubahan bentuk dan berkembang sampai ia berusia 30-an hingga 40-an tahun. Hasil temuan ini sangat signifikan karena korteks prefrontal adalah area utama dari otak dan sering dianggap sebagai kunci pembentukan seorang manusia. Daerah ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan sebagian besar ciri kepribadian. Otak memiliki fungsi humor. Terkadang, seseorang yang mengalami kerusakan otak pada lobus frontal tidak bisa merespon humor.
Manusia bukan satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk tertawa. Aktivitas tersenyum dan tertawa telah diamati oleh para ilmuwan pada spesies primata non-manusia selama bersosialisasi. Misalnya, monyet. Ketika seseorang mendengar lelucon, saraf tawa yang ada pada tubuh akan melakukan punchline. Pikiran manusia mulai memecahkan permasalahan itu untuk menginterpretasikannya sehingga otak mampu mengapresiasi proses tersebut, yang kemudian menciptakan humor dalam benak dan membangkitkan gelak tawa. Neurotransmitter dopamin, zat kimia otak, adalah unsur yang bertanggung jawab untuk melakukan seluruh proses ini. Dopamin akan membuat manusia merasa nyaman ketika tertawa. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesehatan yang terjadi pada pasien sakit kronis ketika mereka terkena rangsangan yang lucu. Memang tertawa itu menyehatkan. Namun, saat tidak ada yang lucu, tapi Anda tertawa, itu tandanya Anda lagi banyak duit. Anda tidak bisa mendengar percakapan telepon di ruangan yang bising. Hal ini karena otak tidak dapat membedakan kebisingan latar belakang, background noise, dari suara di telepon. Faktanya, telepon genggam mengeluarkan radiasi yang tidak baik pada tubuh manusia dan frekuensi paling tinggi ketika sinyalnya melemah, yang berarti Anda harus menghindari penggunaan telepon genggam ketika sinyal lemah untuk menghindari efek yang tak diinginkan. Sesekali menggunakan handsfree ketika menelepon. Ini akan mengurangi radiasi telepon genggam pada otak karena Anda tak langsung menempelkannya pada kepala. Menguap merupakan cara membangunkan Anda karena dengan menguap, udara yang masuk ke dalam paru-paru menjadi lebih banyak, sehingga meningkatkan oksigen ke otak. Secara ilmiah, menguap merupakan sebuah momen untuk memberikan otak udara segar dan mendinginkan otak saat bekerja terlalu keras. Teori ini pun telah diuji dalam beberapa penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa saat musim dingin, orang akan lebih sering menguap. Hal itu terjadi karena saat musim dingin, tubuh menjadi lebih hangat dibandingkan udara di luar tubuh. Itulah yang membuat kamu mungkin lebih sering menguap ketika berada di ruangan ber-AC. Otak kita cenderung lebih mampu mengingat lagu-lagu yang menyebalkan. Weh, minta apa? Musik. Oke. Dibilang bagus, ada syarat, oh memang paling manis. Energi atau daya yang digunakan otak lebih rendah daripada daya lampu pada kulkas. Otak hanya menggunakan daya sebesar 12 watt atau sekitar 17% dari total energi tubuh. Berada di ketinggian membuat otak mempersepsikan pandangan visual menjadi aneh. Gangguan oksigen cenderung mengganggu pemrosesan visual dan emosional. Hal ini karena semakin tinggi suatu tempat, kadar oksigen akan semakin tipis. Tak usah jauh-jauh ke puncak Everest. Bayangkan saja jika Anda berada di puncak gunung dengan ketinggian di atas 3000 meter, pasti juga akan sulit bernapas karena udaranya yang tipis. Sebuah riset mengatakan saat berada di ketinggian sekitar 3657 mdpl, kadar oksigen berkurang 40%. Coba bayangkan bagaimana kondisi udara di ketinggian 8000 mdpl seperti puncak Everest. Faktanya, kekurangan oksigen memicu berbagai masalah kesehatan. Ketika jumlah oksigen dalam darah anjlok, detak jantung akan melonjak sampai 140 detak per menit. Kondisi ini akan meningkatkan resiko serangan jantung. Terlalu sering mengalami jet lag dapat merusak daya ingat memori. Hal ini terjadi karena hormon stres yang dilepaskan selama jet lag dapat merusak lobus temporal dan memori. Jet lag adalah gangguan tidur berupa rasa kantuk pada siang hari dan sulit tidur pada malam hari, yang timbul setelah melakukan perjalanan jarak jauh dengan pesawat dan melewati zona waktu yang berbeda. Saat berpergian ke daerah yang berbeda zona waktu, tubuh tidak bisa langsung menyesuaikan diri dengan waktu setempat, sehingga terjadilah jet lag. Hal ini terjadi karena tubuh mempunyai jam biologis yang masih sama dengan zona waktu sebelumnya. Jam biologis ini dinamakan irama sirkadian, yang membuat seorang manusia terjaga di siang hari dan tidur di malam hari. Memainkan game dengan adegan menembak musuh secara bersamaan membantu otak untuk multitasking.
Menembak beberapa musuh sekaligus akan membagi perhatian Anda. Ini berarti Anda harus terus-menerus bereaksi terhadap suatu rangsangan. Anda tidak mungkin merasa geli ketika menggelitik diri sendiri. Ini terjadi karena otak menumpukan sensasi geli ketika kita melakukannya sendiri. Dalam tubuh, memiliki satu titik atau bagian yang bisa merasakan geli, seperti pada telapak kaki, ketiak, atau leher bagian belakang. Ketika seseorang menyentuh atau menggelitik titik tersebut, biasanya akan menghasilkan refleksi geli atau tertawa. Tertawa saat telapak kaki dan ketiak digelitik merupakan reaksi yang natural. Bahkan, tertawa bisa jadi tak terkendali. Sinar matahari yang terlalu terang bisa membuat seseorang menjadi bersin. Hal ini terjadi karena serabut saraf yang bersinggungan di otak mengirim sinyal yang berasal dari mata melalui hidung. Jadi, ketika ada sesuatu yang mengganggu hidung, sebuah pesan akan dikirim ke bagian otak di mana pusat bersin terletak. Kemudian, pusat bersin akan mengirim pesan pada otot-otot tertentu, diantaranya otot dada, otot perut, otot diafragma, otot yang mengontrol pita suara, otot tenggorokan bagian belakang, dan otot kelopak mata. Otot-otot ini bekerja sama mengeluarkan sumber gangguan, sehingga mengeluarkan suara "Hacim". Sekitar 75% otak adalah air. Otak menggunakan oksigen sebanyak 20% dari total oksigen dalam tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa gelombang otak lebih aktif saat bermimpi daripada ketika seseorang terjaga. Ketika bermimpi, bagian yang ikut terlibat adalah hipokampus, tempat memori dan kenangan, dan amigdala, bagian kunci dalam emosi. Itulah mengapa mereka dapat melibatkan peristiwa aktual meski dengan acak, dan membuat Anda merasa benar-benar merasa takut atau bahagia. Isi mimpi sangat berkaitan dengan memori jangka pendek dan jangka panjang. Meskipun tidak ada yang dapat dilihat mata Anda saat itu, korteks visual otak Anda akan bekerja menafsirkan gambar menjadi hidup. Inilah sebabnya mengapa Anda dapat melihat semua tindakan di kepala Anda. Stres yang berlebihan bisa mengubah sel-sel otak, struktur otak, dan fungsi otak. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik maupun mental. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hak lalu ditangkap, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Otak dapat hidup selama 4-6 menit tanpa oksigen, dan kemudian akan mulai mati. Bila tidak terdapat suplai oksigen selama 5-10 menit, otak akan mengalami kerusakan permanen. Membaca dengan suara keras dan sering berbicara pada anak ternyata bisa memicu perkembangan otaknya. Faktanya, suara yang Anda komunikasikan dengan janin dalam rahim juga akan membawa pengaruh baik baginya. Dilansir Apta Club, ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa suara dapat menenangkan si kecil baik ketika di dalam rahim maupun ketika ia telah terlahir di dunia. Otak bayi yang baru lahir akan tumbuh sekitar 3 kali ukuran semula pada tahun pertama. Otak manusia adalah organ tubuh yang paling banyak memiliki lemak. Sekitar 60% otak terdiri atas lemak. Itulah beberapa fakta menarik tentang otak manusia. Setiap orang pasti mempunyai kenangan terhadap masa lalu di dalam otaknya. Banyak kenangan yang dirasakan pada masa lalu, mulai sedih hingga bahagia. Untuk kenangan yang menyedihkan, mayoritas orang ingin segera melupakan dan tidak ingin mengingatnya lagi. Tapi nyatanya, kenangan masa lalu sulit dilupakan. Dan move on seketika hancur kembali karena kata hai dan apa kabar. Kadang, meski kamu yakin telah melupakannya, sebuah lagu mampu membawa semua kenangan itu kembali ke pikiranmu. Suka goyang mama muda, mama muda, mama muda. Cinta berawal dari pandangan mata, kemudian turun ke hati, dan hilang tanpa ada yang mengetahui, bagai kentut yang tersembunyi. Dan jika tidak ada pundak untuk bersandar, masih ada AA Ojo yang siap untuk dipeluk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.